Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul kapan harus cut loss dan kapan harus average down. Ini jawabannya, tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat dua contoh kasus pada dua saham yang berbeda. Pertama adalah saham HMSP yang mana saya mengambil pada video tahun 2019, tepatnya pada tanggal 21 Desember tahun 2019. Judul videonya, saham HMSP murah atau mahal. Nah, pada saat itu teman-teman bisa baca di sini, jika dilihat dari kinerja keuangan, HMSP merupakan salah satu perusahaan yang punya kinerja yang baik, namun harganya terus mengalami penurunan selama tahun 2019 dan seterusnya. Dulu HMSP ini pernah berada di angka 5.550, tapi pada tahun 2019 turun sampai ke 1.900. Pada saat itu di tahun 2019 saya melakukan perbandingan kinerja keuangan tentang saham HMSP dan GGRM. Kesimpulannya, HMSP ini punya net asset dan sales yang lebih kecil dibandingkan GGRM, namun bisa menghasilkan net income yang lebih besar. Kemudian akan ada juga valuasi tentang PBV-nya. HMSP itu pada saat video itu dibuat berada di angka 7,5 kali dan GGRM 2,13 kali. Untuk analoginya kira-kira seperti ini. Kamu mengeluarkan uang Rp7.530.000 untuk membeli bisnis bakso yang mempunyai gerobak, mangkok, dan lain-lain yang bernilai 1 juta. Atau kamu mau mengeluarkan uang Rp2.130.000 untuk membeli bisnis bakso yang mempunyai gerobak, mangkok, dan lain-lain yang bernilai 1 juta. Jika diibaratkan seperti ini, saham mana yang akan kamu pilih? Nah, ini merupakan beberapa pendapat atau sanggahan di tahun 2019 yang sering kita dengar. Yang pertama, kan sebagai investor kita juga harus mempertimbangkan brand produk. HMSP ini lebih berkualitas dibandingkan GGRM, karena itu wajar jika harganya lebih mahal. Sanggahan kedua, HMSP ini punya rasio profitabilitas yang lebih besar dibandingkan GGRM dan net asetnya lebih kecil tapi bisa menghasilkan profit lebih besar. Sanggahan ketiga, HMSP ini bisa dikatakan sudah diskon dengan tanda kutip apabila dibandingkan dengan harga tertingginya. Selain itu, sanggahan keempat, dividen yield HMSP lebih besar bahkan setara deposito. Jika memang tidak naik, anggaplah kita sedang mendepositokan uang kita di HMSP. Sanggahan kelima, kalau nanti harga sahamnya naik ke angka tertingginya, kita akan menyesal karena tidak membeli saham tersebut. Dan sanggahan terakhir, banyak analis yang mengatakan saham tersebut sudah diskon besar dan harga sekarang sudah sangat murah. Sebagai catatan, ini merupakan sanggahan yang ada di tahun 2019. Nah, ini pendapat pribadi saya yang saya kemukakan di dalam video tersebut. Coba kita amati seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang punya valuasi PBV lebih dari 7 kali. Berapa banyak perusahaan besar dan terkenal, dan apakah harga saham perusahaan itu sedang naik atau turun. Dan pendapat kedua, dengan net income 10,2 triliun, kita mengeluarkan uang 7,53 kali lebih mahal dibandingkan net asetnya. Bagaimana dengan BRI yang punya net income 24,7 triliun yang pasti lebih besar dari net income HMSP, namun hanya perlu mengeluarkan uang 2,75 kali lebih mahal dibandingkan net asetnya. Kamu pikir sendiri ya. Selain itu saya berkata bahwa perusahaan yang punya ROE yang besar tidak serta-merta menjamin bahwa sangat baik. Ingat, karena ROE besar itu tercipta dari net income yang bertambah atau ekuitas yang berkurang. Dan berikutnya, perusahaan yang membagi dividen besar bahkan di atas 100% net income-nya perlu dicari tahu lebih lanjut. Karena tidak ada net income yang ditahan, peningkatan ekuitasnya akan cenderung lebih lambat. Nah, kesimpulan tentang video tersebut di tahun 2019, HMSP merupakan perusahaan bagus, mempunyai kinerja yang baik bahkan di atas rata-rata. Brand produknya juga sudah sangat melekat di masyarakat dan punya market cap yang tinggi. Namun, saya pribadi belum tertarik dengan HMSP pada saat kondisi tersebut dengan harga Rp2.000. Ingat, pada saat video ini dibuat, HMSP di angka Rp2.000. Dan di sini saya katakan bahwa lebih menarik untuk mencari perusahaan lain yang lebih rasional harga sahamnya. Ini merupakan sentimen negatif yang bisa teman-teman lihat dalam beberapa tahun terakhir di mana perusahaan-perusahaan rokok dibebani dengan harga pita cukai yang terus meningkat setiap tahunnya. Nah, saham kedua adalah BBNI yang mana video ini saya buat 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 Mei tahun 2021.
Di dalam video tersebut teman-teman bisa melihat bahwa kinerja BBNI mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 karena adanya dampak dari pandemi. Labanya turun sekitar 75,9% dalam 4 tahun dan turun 78,6% dalam 1 tahun saja. Saat video BBNI dibuat di bulan Mei tahun 2021, harga sahamnya sekitar 5.575 dan pada saat video itu dibuat, PBV-nya adalah 0,90 kali, yang berarti BBNI ini punya book value per share 6.174. Nah, apabila harga sahamnya diasumsikan naik 1 kali lipat pun, PBV-nya masih 1,8 kali. Angka tersebut masih cukup wajar dengan perusahaan besar dengan skala seperti itu. Dan teman-teman harus ingat bahwa jika dibandingkan dengan HMSP, BBNI ini bisa dikatakan lebih unggul dari beberapa aspek. Nah, selain itu, BBNI ini juga punya beberapa sentimen positif. Salah satunya adalah merupakan 10 bank terbaik di Indonesia versi Forbes dan beberapa kali mendapatkan penghargaan Forbes The Global 2000. Kesimpulannya dari dua video tadi, harga saham HMSP di tahun 2019 berada di rentan harga 1.900 hingga 4.080 dan saat video ini dibuat di tahun 2013 di angka 910. Berarti apabila teman-teman melakukan average down, maka ada kemungkinan rugi sekitar 52% hingga 77%. Sedangkan sebaliknya, harga saham BBNI di tahun 2021 4.560 hingga 7.575 dan di tahun 2023 di angka 8.875. Itu berarti apabila teman-teman melakukan average down, harga sahamnya ini mengalami peningkatan sekitar 17 hingga 94%. Nah, kesimpulan apa yang kita bisa peroleh dari pembahasan kali ini? Yang pertama, perhatikan beberapa faktor sebelum memutuskan cut loss atau average down, yaitu siapa pemegang saham mayoritasnya, kinerja perusahaan dalam beberapa tahun apakah naik atau turun, apakah produknya disupport atau dikucilkan oleh pembuat kebijakan dengan berbagai sentimen, dan bagaimana valuasi sahamnya. Poin berikutnya, jika valuasi saham sangat tinggi, kinerja keuangan perusahaan terus turun, dan produknya dikucilkan, sebaiknya Anda cut loss. Dan sebaliknya, jika valuasi saham masih rendah, kinerja perusahaan turun karena ada kondisi tertentu, tapi produknya terus disupport, saat itulah Anda bisa average down. Nah, itu sekilas merupakan pembahasan tentang bagaimana Anda harus melakukan cut loss atau average down dengan berbagai kondisi yang ada. Nah, sebagai informasi, apabila kamu tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang cut loss maupun trailing stop, mungkin kamu bisa membaca ebook The Stock Market ini. Di sini, penulis membahas banyak aspek yang berkaitan dengan analisa fundamental maupun money management. Untuk detailnya, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Pada video berikutnya, kira-kira kamu ingin dibahas tentang apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Yang pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Yang kedua, cara cepat analisa laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah The Stock Market yang sudah kita bahas tadi. Apabila tertarik melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.